Baik. Saya hanya meminta untuk seluruh siswa di kelas ini nurut saja. Kalau bicara kecerdasan, itu ada proses. Membaca buku, belajar, bertanya, praktik. Kalau untuk kecerdasan. Tapi mau cerdas kayak apapun, pintar kayak apapun, tapi kalau perilakunya buruk, tetap dianggap tidak bermanfaat. Maka baiknya itu adalah adab dulu baru ilmu. Karena banyak orang yang berilmu, dia tidak punya adab. Dia punya ilmu untuk melakukan pengerusakan. Dia punya ilmu untuk melakukan kebohongan, menipu. Maka di ruangan ini saya minta cerdas, pinter harus, tapi nurut dan punya adab itu jauh lebih tinggi. Itu ya. Yang kedua, jangan melupakan antara ikhtiar dan doa. Ya, karena kalau orang berusaha, bekerja saja tanpa adanya doa, itu dianggap sombong. Seolah-olah hasil dari pekerjaan dia itu adalah hasil pikirannya sendiri, hasil perbuatannya sendiri. Dia melupakan bahwa apa-apa yang kita miliki ada zat yang menentukan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita ikhtiar tanpa doa. Jadi yang bagus itu adalah ada ikhtiarnya, ada usahanya, ada doanya. Tapi doa saja tanpa ikhtiar itu dianggap gak jelas. Berdoa saja dia tidak berusaha, tidak mungkin akan diberikan. Misal kita pengen cerdas, pengen pinter, pengen punya banyak ilmu, berdoa tiap hari tiap malam, tapi ketika waktu masuk sekolah, guru ngajar dia tidur, guru ngajar dia kabur, bolos. Mau dari mana masuknya ilmu pengetahuan? Dan itu juga termasuk hal-hal yang buruk. Maka sesungguhnya hidup itu dua, antara ikhtiar dan doa. Ikhtiarnya kita lakukan, doanya jangan ditinggalkan. Karena tidak ada yang sukses tanpa ikhtiar dan doa. Ada yang sukses tanpa doa, berusaha saja, bekerja saja, tapi nanti ujung-ujungnya sombong karena dianggap hasil yang dia kerjakan itu dapat pribadinya, tapi dia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa saja dia kepada Allah tanpa ikhtiar itu juga dianggap tidak jelas. Karena apa? Tidak ada orang berdoa langsung dijatuhkan dari langit permintaannya. Harus dibarengi dengan ikhtiar. Rizki juga harus dijemput dengan doa dan ikhtiar. Berjualan, berdagang, bekerja itu bagian daripada ikhtiar. Jadi di ruangan kelas ini tidak boleh ada lagi yang anak-anak itu tidak memiliki adab yang bagus. Saya pengen punya semuanya adab yang bagus. Hormat pada guru, sesama teman saling menghormati. Tidak boleh ada yang membuli, berantem apalagi. Ya. Semuanya bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kelas harus dibersihkan sesuai dengan jam piketnya masing-masing. Paham? Ya. Jadi saya hanya minta itu saja, nurut saja. Nanti dari nurut itu muncul keridhaan Allah. Kalau nakal, mau siapa yang meridoi? Guru nggak ridho, Allah juga nggak ridho. Nurut saja, ya. Jadi jangan sampai kita hidup ini banyak doa-doa yang tidak baik. Kalau bisa hidup kita ini dikelilingi oleh doa-doa yang baik. Doa orang tua, doa teman, doa sahabat, doa guru. Kalau hidup sudah dikelilingi dengan doa-doa yang buruk, dunia ini terasa sempit. Ya. Di mana-mana orang tidak mau menerima kita. Tapi kalau kita perilakunya bagus, adabnya bagus, ya, sifat perbuatannya bagus, nanti orang banyak mendoakan kita. Si A itu orangnya baik, orangnya sopan. Dia tidak pernah berkata kasar. Mudah-mudahan dimanapun dia berada tetap disukai banyak orang. Nah itu adalah doa-doa yang bagus.
Tapi di tempat ini bermasalah, di tempat sana bermasalah, di kampung bermasalah, di tempat ini nipu, di kampung tukang berantem, di komplek juga tukang bikin kekacauan. Di mana-mana dia tinggal, doa-doa buruk yang mengikuti kita. Dan kalau sudah dikelilingi doa-doa buruk, hidup kita tidak akan bahagia. Ya, paham? Ya, itu yang harus dijaga sama-sama di ruang kelas ini. Karena ini sebenarnya sebentar lagi kita jam istirahat. Cukup? Ada yang ditanyakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.